Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di depan Gereja Katolik Santo Nikolaus, Kota Bonn, Jerman. Eh, Sebagai bagian dari umat beragama, saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita yang Katolik yang baru saja mendapatkan Paus baru, Paus Leo ke-14. Mudah-mudahan Paus yang baru ini bisa terus menyuarakan cinta kasih dan perdamaian untuk umat manusia. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengungkapkan tiga hal yang istimewa saya dalam tradisi gereja Katolik. Pertama, eh, gereja Katolik itu punya ketahanan dan keluasan, karena itu masih bertahan di tengah gempuran modernisme dan sekularisme. Ya, yang kita tahu bahwa modernisme dan sekularisme itu yang pusatnya kepada manusia, di mana manusia eh, bisa mengatur segalanya, manusia bisa menentukan segalanya, dan manusia bisa menguasai segalanya. Jadi kalau dulu di abad pertengahan pusatnya adalah kepada gereja dan kepada Tuhan, tapi semenjak muncul abad modern, pusatnya adalah pada manusia. Nah, gereja Katolik ini masih tetap dianut dan dicintai oleh jutaan manusia di dunia yang tadi saya sebut memiliki ketahanan, keluasan, dan fleksibilitas. Padahal gereja Katolik sebenarnya adalah punya hierarki satu komando, tapi orang tetap loyal pada gereja Katolik, gitu ya. Nah, apalagi modernitas dan modernisme itu ternyata membawa konsekuensi-konsekuensi yang sangat serius bagi umat manusia, ya, misal soal keterasingan dan penderitaan umat manusia. Gereja Katolik mungkin tetap menjadi referensi dan menjadi sandaran bagi jutaan umat manusia yang banyak merasakan dampak dari hal-hal yang negatif dan dampak dari tragedi modernisme. Saya pernah membaca satu artikel dari orang Katolik dari Papua, ya. Dia bilang katanya salah satu yang membuat gereja Katolik tetap bertahan dan diminati oleh jutaan manusia modern itu katanya karena 5C. Jadi culture, comfort, kemudian eh, conduct, kemudian Catholicism, ya, dan satu laginya apa itu? Lupa saya ya. Jadi ada 5. Jadi banyak manusia merasa bahwa di dalam tradisi gereja Katolik mereka tidak hanya menemukan spiritualitas, tidak hanya menemukan kebersamaan, community, ya, tetapi juga mereka merasa tetap punya makna sebagai manusia di dalam apa namanya terlibat di dalam ritual-ritual gereja Katolik, sakramen, ekaristi dan lain-lain, ya. Juga mereka merasa bahwa mereka butuh seorang religious leader, jadi top religious leader dalam hal ini paus atau uskup agung atau uskup di tempat masing-masing, di mana religious leader itu bisa memberi kenyamanan, ya, comfort, juga bisa memperkuat solidaritas dalam komunitas. Saya kira itu mungkin salah satu faktor kenapa Katolik masih bertahan dalam gempuran modernisme dan sekularisme yang salah satu produknya adalah menjauhkan orang dari Tuhan dan dari agama. Nah, kedua, saudara-saudara, gereja Katolik punya Dewan Kepausan Dialog Antaragama. Jadi semacam eh, Pontifical Council for Interreligious Dialogue. Nah, PCID ini yang sudah benihnya tahun 1962 atau 1964 itu mengkampanyekan dialog antar agama di antara agama-agama besar dan kecil dan mengundang tokoh-tokoh agama di seluruh dunia untuk
melakukan banyak dialog soal-soal, bukan hanya soal-soal teologis, tapi juga soal-soal sosial dan soal kemanusiaan. Soal banyak problem di dunia ini. Nah, yang menariknya PCID ini adalah semacam anak kandung ya, atau hasil dari Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. Nah, Konsili Vatikan kedua ini adalah satu konsili yang sangat fenomenal dalam sejarah gereja Katolik karena mendeklarasikan satu paham teologis yang menurut saya satu terobosan yang luar biasa yang belum pernah dilakukan oleh institusi-institusi keagamaan yang lain selain Katolik. Ya. Misalnya pertama, dalam Konsili Vatikan kedua yang melahirkan Nostra Aetate, itu gereja Katolik mengakui bahwa kasih sayang Tuhan tidak bisa digembok di dalam tembok-tembok gereja saja. Jadi kasih sayang Tuhan juga ada pada setiap agama-agama besar dan agama-agama yang dianut oleh umat manusia. Ya, bahwa kesucian, kebenaran dan kemuliaan itu juga ada pada agama-agama, tidak hanya dimiliki secara absolut oleh gereja Katolik. Saya kira itu pengakuan yang luar biasa ya. Jadi gereja Katolik Vatikan mengakui bahwa agama-agama yang dianut oleh umat manusia di seluruh dunia itu dianggap sebagai cara atau jalan untuk mengungkap misteri yang sangat dalam tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Bahkan di dalam Konsili Vatikan kedua itu gereja Katolik mengakui bahwa bahkan seorang ateis ya yang mengikuti kata hatinya walaupun mereka tidak sadar itu ternyata dianggap betul-betul mengikuti suara Tuhan dan mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Juga ini pengakuan yang luar biasa. Nah, saya anggap pengakuan yang luar biasa karena sampai hari ini ya belum ada institusi-institusi keagamaan termasuk Islam secara resmi itu mengakui ada kebenaran, kemuliaan dan keselamatan pada agama-agama lain selain agama dirinya sendiri. Nah, Katolik berani gitu. Nah, karena itu ya dialog antar agama yang digelar oleh gereja-gereja Katolik di seluruh dunia itu sebagai kelanjutan dari Nostra Aetate itu menganggap bahwa para partisipan di dalam dialog itu setara. Agama-agama itu setara. Tokoh-tokoh agama yang terlibat di dalam dialog itu setara. Tidak merasa lebih tinggi daripada yang lain, tidak merasa superior atas yang lain, tidak merasa menggurui kepada agama-agama lain, tapi dalam posisi equal. Gitu. Karena tadi bahwa mereka basisnya adalah humanitas dan apa namanya Nostra Aetate sebagai hasil dari Konsili Vatikan kedua yang mengakui ada kebenaran, kesucian, kemuliaan, dan mungkin keselamatan pada agama-agama lain. Nah, yang ketiga, teman-teman, saudara-saudara, saya sebenarnya tersentuh dengan surat-surat Vatikan kepada dunia Islam. Ya, jadi Vatikan itu selalu membuat surat ucapan selamat Idul Fitri misalnya kepada dunia Muslim, terutama kepada Al-Azhar misalnya di Afrika, itu surat-surat itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Aan Rukmana, dosen Universitas Paramadina. Surat itu eh, apa namanya eh, dikumpulkan sejak tahun 1962 sampai tahun 2011. Kemudian mereka mengungkapkan atau menulis bahasa-bahasa yang puitis ya, yang dalam tradisi Latin misalnya gitu ya. Bahasanya tuh indah sekali ya. Baru kemudian mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kaum muslim yang merayakan di mana saja. Jadi mereka punya tradisi literasi yang bagus, yang baik, di mana mereka mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada lembaga-lembaga tinggi Islam. Ya. Lalu kemudian surat itu setelah ucapan Idul Fitri gitu, di bawah surat itu Gereja Vatikan mengajak pada umat Muslim di seluruh dunia untuk misalnya pertama memperkuat toleransi, memperkuat persaudaraan di antara orang-orang beriman ya.
Kemudian mereka juga mengajak saudara-saudara Muslim untuk memerangi kezaliman di seluruh dunia, ya, ketidakadilan, tindakan-tindakan kekerasan, terorisme, kemiskinan, ya. Jadi gereja Katolik concern dengan tema-tema sosial itu gitu loh, dan mengajak kaum muslim untuk sama-sama concern soal itu. Kemudian yang ketiga yang saya juga kaget sejak tahun 90-an sampai tahun 2000, surat-surat Vatikan kepada dunia muslim juga mengajak untuk menjaga lingkungan dan alam. Jadi ketika sekarang orang bicara konservasi alam, kerusakan alam, Gereja Katolik sejak tahun 90 sudah sering menyuarakan, mari sahabat-sahabatku, Muslim dan saudara-saudaraku Muslim, kita berjuang bagaimana alam ini terjaga dengan baik. Nah itu menurut saya sesuatu yang istimewa ya. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman Muslim dan kepada saudara-saudara Muslim, saya juga Muslim, tapi tradisi literasi untuk mengirim surat ya itu di antara satu kelompok agama kepada agama lain tuh jarang terjadi. Nah kalau dalam Islam biasanya yang suka menulis surat itu biasanya para sufi ya. Para sufi itu bikin surat yang indah. Mereka mengirim surat kepada raja, kepada sultan atau kepada apa namanya komunitas agama lain gitu. Nah tapi tradisi keulamaan kita, ya maksud saya ulama-ulama syariah itu belum punya tradisi ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya menurut saya ya saya tidak tahu menyebutnya apakah ini problem atau tidak. Jadi di dalam dunia Muslim sendiri, ya, jadi jangankan mengakui ada kebenaran atau ada keselamatan pada agama-agama lain. Itu kita mengucapkan selamat Natal aja kepada teman-teman Kristiani masih berdebat sampai hari ini. Ya gitu. Jadi agak berat karena tradisinya adalah tradisi teologis. Nah, sementara Vatikan punya tradisi yang kuat pada tradisi filosofis dan tradisi mistik. Nah, yang lebih humanis. Nah, jadi menurut saya mungkin apakah Muslim, apakah Hindu atau Buddha, terutama Muslim, dulu Muslim pada di abad pertengahan itu apa namanya, terutama pada masa-masa keemasan Islam, Muslim belajar pada tradisi Yunani, pada tradisi Zoroaster, pada tradisi Yahudi dan Hindu, lalu kemudian Muslim menemukan masa keemasannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Saya kira sekarang juga mungkin di abad-abad 20 atau 21 tidak ada salahnya jika kita kaum muslim mau belajar kepada tradisi literasi yang tinggi dari Gereja Katolik dan Vatikan. Saya minta maaf soal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.